Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang berasal dari kelas 6.02 akan mempresentasikan studi case dengan topik biologi molekuler untuk bidang biosistematika, di mana judul yang kita ambil adalah mengenai aplikasi analisa morfologi dan DNA barcoding pada penentuan jenis kepiting porselen atau PCDSP yang berasal dari Pulau Tunda, Banten. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Kartika Sari Nurbaiti dengan MPM terakhir 091. Yang kedua ada Mutmainah dengan MPM terakhir 002. Yang ketiga ada Koirunisa Dukus Mastuti dengan MPM terakhir 042. Dan yang terakhir ada Rista Devi Rahmanisi dengan MPM terakhir 082. Oke, yang selanjutnya ada poin-poin analisa artikel yang dibahas, antara lain ada identifikasi permasalahan, yang kedua urgensi atau alasan yang mendasari penelitian, yang ketiga ada metode yang digunakan, yang keempat ada teknik-teknik biologi molekuler yang digunakan, yang kelima ada hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang selanjutnya ada bibliografi jurnal, di mana jurnal ini diambil dari Triandia Teddy dan Hawis Madupa tahun 2018 dengan judul jurnal yaitu Aplikasi Analisa Morfologi dan DNA Barcoding pada Penentuan Jenis Kepiting Porselen atau PCDSP yang berasal dari Pulau Tunda, Banten. Untuk nama jurnalnya yaitu Jurnal Sumber Daya Akuatik Indo-Pasifik dengan volume jurnal 2 dan nomor terbitan 2. Pertama yaitu identifikasi permasalahan atau latar belakang masalah. Pada artikel yang kami analisis ini terdapat permasalahan yaitu adanya fenomena kriptik spesies pada biota laut, yakni utamanya pada kepiting porselen. Kriptik spesies merupakan dua atau lebih spesies berbeda yang diklasifikasikan sebagai spesies tunggal karena memiliki morfologi yang sama. Fenomena kriptik spesies ini dapat menyebabkan masalah sinonim, yaitu terdapat nama ganda pada satu spesies yang sama atau sebaliknya. Kemudian kesalahan identifikasi atau kriptik spesies ini pada biota laut ini disebabkan karena biota ini memiliki ukuran yang kecil, berkamuflase atau mimikri, dan hidup di habitat yang tersembunyi. Kemudian fenomena kriptik spesies kepada kepiting porselen dikarenakan kepiting porselen ini umumnya memiliki ukuran tubuh yang kecil dan sulit dibedakan di antara jenis dalam kelompok ini. Kemudian Osawa dan McLaughlin pada 2010 menyatakan terdapat 280 jenis kepiting porselen yang terbagi ke dalam 30 genus. Tingginya keanekaragaman ini menyebabkan kepiting ini sering bermasalah secara taksonomi karena secara literatur ekologis, taksonomi, dan filogenetik belum banyak diketahui sehingga memerlukan analisa yang lebih mendalam. Kemudian contoh jenis kepiting porselen yang mengalami kesalahan taksonomi atau fenomena kriptik spesies ini antaranya yaitu Pasicales cubutensis dan Pasicales lavidactylus yang dianggap kepiting sejenis atau secara sinonim sama. Namun ternyata secara genetik memiliki perbedaan pada diri morfologi sel lipid. Kemudian poin yang kedua yaitu urgensi dari penelitian. Urgensi ini berdasarkan permasalahan fenomena kriptik sel pada biota laut dapat diselesaikan melalui pendekatan komprehensif dengan menghubungkan analisis morfologi dengan analisis genetik menggunakan DNA barcoding. DNA barcoding merupakan teknik mengenali spesies berdasarkan barcode biologi dari
uratan pendek basan nukleotida yang telah distandarisasi. Salah satu gen yang digunakan dalam marka genetik mitokondria adalah gen sitokrom oksidase subunit 1 yang dikenal sebagai COI. Menurut Wow 2007, marka genetik COI dapat digunakan sebagai penanda variasi yang akurat untuk mengidentifikasi berbagai macam hewan sampai tingkat spesies. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting karena bertujuan untuk mengidentifikasi dan memastikan jenis dari kepiting porselen yang berasal dari Pulau Tunda, Provinsi Banten dengan mengaplikasikan analisa morfologi dan teknik DNA barcoding. Baik, yang ketiga adalah metode yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2017. Dengan pengambilan sampel tisu pada dilakukan di Pulau Tunda, Serang, Provinsi Banten. Sedangkan untuk analisa molekuler dilakukan di Laboratorium Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Dalam penelitian ini menggabungkan analisis morfologi dengan analisis genetik, yaitu DNA barcoding. DNA barcoding ini merupakan teknik mengenali spesies berdasarkan barcode biologi dari urutan pendek basa neolitida yang telah distandari dengan langkah-langkah yang terdiri dari metode pengambilan sampel, sortir dan identifikasi sampel, ekstraksi dan isolasi DNA, peruntutan fragmen DNA, dan analisa. Nah, yang pertama adalah metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan di daerah terumbu karang dengan menggunakan peralatan selam, pahat, martil, plastik, dan ember. Sampel Decapoda diambil dari karang mati genus Archophora sp, Polychophora sp, dan Borites sp. Koloni karang mati dibungkus plastik sebelum dilepaskan dari substrat dengan tujuan agar biota yang di dalamnya tidak hilang. Setelah itu disimpan dalam ember guna mempermudah pengangkatan sampel. Metode yang kedua adalah sortir dan identifikasi sampel. Sampel disortir dari pecahan karang mati kemudian diidentifikasi dengan merujuk Haig 1992, Osawa 2007, Chan 2010, dan Pore 2004. Sampel Decapoda kemudian dicelupkan pada minyak cengkeh untuk membuat biota tersebut pingsan, sehingga dokumentasi bisa diproses dengan baik. Dokumentasi fauna kriptik menggunakan kamera DSLR dan iPhone 6 yang terpasang di mikroskop Motic K-Series 700L. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah berisi etanol 96% untuk diidentifikasi lebih lanjut di bawah mikroskop dan dianalisis molekuler dengan teknik DNA barcoding. Metode yang ketiga yaitu ekstraksi dan isolasi DNA. Jaringan kepiting porselen untuk ekstraksi DNA berasal dari kaki jalan kedua sebelah kanan. Sebelum dilakukan isolasi dan ekstraksi, sampel kimia dicuci menggunakan LOW-TE. Jaringan otot dihancurkan kemudian dilisis menggunakan proteinase K 0,125 mg/ml dan sodium dodesil sulfat 1%. Pemisahan dan pemurnian DNA dari bahan organik lain selanjutnya mengikuti petunjuk kit ekstraksi Genomic DNA Mini Kit for Animal Tissue. Amplifikasi dan visualisasi fragmen DNA, Rus gen, COI, genom, mitokondria kemudian diamplifikasi menggunakan primer DNA barcoding untuk
dicapot, yaitu Primel LCO 1490 dan HCO 1298. Amplifikasi dilakukan menggunakan mesin PCR dengan kondisi predenaturasi 94 derajat Celcius selama 15 detik. Dilanjutkan dengan 38 siklus yang terdiri atas denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik. Annealing atau penempelan 50 derajat Celcius selama 30 detik dan ekstensi 72 derajat Celcius selama 45 detik serta ekstensi akhir 72 derajat Celcius selama 3 menit. Hasil amplifikasi selanjutnya diuji elektroforesis menggunakan gel agarose 1,2% untuk mengetahui keberhasilan amplifikasi. Metode yang keempat yaitu perunutan fragmen DNA. Produk PCR yang baik berupa pita tunggal yang terlihat pada saat elektroforesis dilanjutkan ke tahap sequencing untuk melihat runutan basa nukleotida pada gen target. Metode sugen yang digunakan adalah sequencing dengan ABI PRINCE 377 sequener otomatis oleh fasilitas UAB DNA Sequencing Core. Dan metode yang terakhir yaitu analisa. Sampel kepiting porcelain dianalisa morfologinya melalui foto yang telah diambil di mikroskop, kemudian digambarkan ulang pada software InSpace. Sedangkan hasil perunutan nukleotida diedit secara manual berdasarkan kromatogram, kemudian dijadikan input dalam pencarian kesamaan gen menggunakan BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool. Pada poin 4 ini adalah teknik biologi molekuler yang digunakan. Pada artikel, teknik biologi molekuler yang digunakan adalah DNA barcoding. DNA barcoding adalah urutan sugen pendek DNA yang telah terstandarisasi untuk identifikasi spesies hewan secara tepat, cepat, dan akurat. Barcode dengan sugen pendek dari genom mitokondria diibaratkan seperti mesin scanner yang biasa digunakan di supermarket untuk mengetahui identitas dari suatu barang dengan tepat dan cepat. Jika dua organisme dilihat dengan kasat mata, merupakan organisme yang sangat mirip, namun berbeda dengan kasus penggunaan DNA barcode tersebut, di mana penanda barcode pada hewan yang sering digunakan adalah sugen barcode gen Cytochrome C oxidase 1. Untuk langkah-langkahnya meliputi yang pertama, isolasi DNA dari sampel yang akan digunakan proses barcoding. Yang kedua, memperkuat atau memastikan wilayah target DNA barcoding menggunakan PCR. Yang ketiga, pengurutan produk hasil PCR. Dan yang keempat, melakukan percocokan urutan yang dihasilkan dengan pusat informasi terhadap spesies yang telah diidentifikasi. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama membahas tentang analisa morfologi. Hasil analisa morfologi menunjukkan bahwa sampel dekapoda yang ditemukan di pecahan karang mati Pulau Tundra merupakan kepiting dari genus Pisidia familia Porcellanidae, di mana untuk karakteristik dari Pisidia antara lain rasio ukuran karapas itu lebih panjang daripada lebarnya. Antenanya panjang dan bisa digerakkan, lalu bagian rostrum anteriornya bergerigi, capitnya agak pipih, dan ukuran lengannya tidak sama lebar.
Nah, ini gambar yang pertama ini digunakan sebagai acuan untuk karakteristik morfologi untuk identifikasi Pisidia sp. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah morfologi Pisidia sp itu sendiri. Pembahasan yang kedua terkait dengan analisa DNA barcoding. Hasil penelitian itu diperoleh panjang DNA-nya 688 bp, dapat dilihat pada gambar 3, dan komposisi nukleotida sampel jenis Pisidia sp yaitu timin yang berjumlah 252 atau 36%, sitosin 109 atau 15,84%, adenin 210 jika dalam persentase 30,52%, dan guanin 117 dalam persentasenya 17,01%. Nah, nilai kandungan basa nukleotida timin merupakan yang terbanyak, yaitu mencapai 36,63%. Dan untuk analisa barcode secara molekuler itu menggunakan COI, maka didapatkan hasil Anomura sp dengan persentase kesamaan identifikasi 94%. Dapat dilihat pada tabel 1. Hasil BLAST mendapatkan bahwa spesimen kepiting porselen yang berasal dari Pulau Tundra hanya terbaca pada tingkat infraordo, yaitu Anomura. Nah, Anomura itu merupakan infraordo dari subordo Plossiemeta ordo Decapoda yang memiliki keanekaragaman morfologi tertinggi. Kepiting Anomura itu terdiri dari kelompok kepiting pertapa, kelompok seperti udang, dan kelompok seperti kepiting. Meskipun pada daftar yang ke-7 itu terdapat Pisidia ceratifrons, namun kesamaan basa nukleotida itu kan hanya 88%. Nah, perbedaan tersebut diduga karena pada gen bank itu belum terdapat data genetik yang sesuai dengan spesimen yang didapat, yaitu Pisidia sp. Sehingga berdasarkan penggabungan dua analisis, yaitu morfologi dan analisis DNA barcoding, itu didapatkan hasil bahwa ketika dilakukan analisis morfologi, secara keseluruhan menunjukkan bahwa spesimen kepiting porselen yang berasal dari Pulau Tundra, Banten, merupakan jenis Pisidia sp dari genus Pisidia. Sedangkan berdasarkan analisis DNA barcoding secara molekuler menggunakan COI itu hanya terbaca pada tingkat infraordo, yaitu Anomura dengan persentase kesamaan identifikasi 94%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.